bukan bakwan ya. Hai guys, welcome back to my channel Lovitaho. Hari ini kita akan bikin yang simple-simple, enak banget, dan juga untuk menyindir para kaum-kaum yang menganggap semua gorengan itu bakwan. Kita hari ini mau bikin pajeon. Ini adalah Korean pancake yang enak banget. Biasanya tuh dimakan di pocha, kayak pocha gitu loh, pocha street food gitu. Terus kayak drinking food juga. Ini tuh makanan simple, comfort food yang enak banget. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi pajeon itu artinya sekalian pancake. Dimana emang bahan utama itu sekalian daun bawang. Terus di sini juga sebenarnya tuh bakwan, jeon itu beda gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin pajeon, hamil pajeon kayak bikin jeon doang, tolong jangan dibully ya, karena gue tuh pernah nonton konten TikTok, dia emang bikin pajeon gitu loh dan nggak salah. Jadi sampai dibully-bully, dikata-katain. Kalau lu discuss masalah perihal, oh ya di negara gue ada namanya bakwan nih, di negara ini ada namanya ini, itu kan oke ya. Tapi kalau sampai ngebully dan ngeklaim semua gorengan itu bakwan kan, saya sebagai orang Indo juga malu ya. Nah, contoh nih misalkan kalau di Jepang tuh ada kakiyage, itu kan mirip sama bakwan. Di India tuh pakora, mirip bakwan bentuknya. Tapi memang setiap negara tuh mereka punya gorengan masing-masing, jadi santai aja bro. Oke, jadi pajeon artinya sekalian pancake karena kita menggunakan daun bawang. Terus gue akan menggunakan udang juga di sini. Jadi kalau di Korea itu ada yang namanya hamul pajeon. Dia itu menggunakan minimal dua jenis seafood. Jadi kebanyakan pakai udang atau nggak cumi. Tapi karena gue cuma pakai udang, ada yang bilang jadi sewon pajeon doang. Ya udahlah ya. Intinya kita bikin pajeon hari ini karena bahan utama itu daun bawang. Terus gue tambahkan cabai merah juga biar cakep. Ini untuk isiannya. Kalian mau pakai ayam bisa, mau ditambahin cumi, oyster juga bisa. Oke, adonannya di sini memang mirip bakwan ya, karena kita menggunakan tepung terigu, maizena, ada yang pakai tepung beras juga. Tepung beras eksteriornya mungkin sedikit lebih keras aja. Terus biar makin mirip sama yang restoran Korea, menurut gue untuk si kaldu penyedapnya kita akan pakai dashi powder. Jadi di sini gue ada dashi. Dashi itu terbuat dari kombu dan juga kotsubushi, bonito flakes kalau gue nggak salah sebut, maaf ya. Terus ada juga yang versinya dia tuh pakai shiitake mushroom powder gitu loh. Jadi dashi stock ini kebanyakan digunakan di makanan Korea dan juga makanan Jepang. Kalau kalian tahu kuahnya omuk itu juga pakai dashi stock. Ada yang bikin sendiri, ada yang juga langsung bikin powder kayak gini. Jadi ini penting banget. Kalau diganti kaldu bubuk boleh nggak? Boleh aja kaldu bubuk ayam, cuman rasanya kurang otentik gitu. So di sini bahan-bahan keringnya, pertama kita akan campurkan ada tepung terigu protein sedang. Kita bikin adonannya dulu ya. Tepung terigu protein sedang, maizena, kita kasih garam, lada, terus sini kita ada dashi powder. Jadi ini gurihnya beda, bener-bener kayak restoran Korea sih. Dashi powder, terus biar lebih renyah dan juga pasti lebih enteng, gue menambahkan sedikit baking powder. Aduk sampai rata bahan-bahan keringnya. Tambahkan air dingin, wajib air dingin biar adonannya lebih garing dan juga glutennya tidak terbentuk. Ini memang sedikit lebih encer dibandingkan adonan bakwan. Aduk, pokoknya pastikan adonannya licin ya. Oke, tuh ya, teksturnya seperti ini, nggak kental, nggak encer, just nice. Jadi kalau terlalu encer juga dia bakal bleber. Kalau terlalu kental, nanti yang ada pancake kalian alias jeon kalian itu bakalan jadi soggy. Oke ya, sekarang pancake-nya sudah jadi, sebenarnya sudah siap dipakai. Tapi sebelum kita lanjut bikin si jeonnya, kita akan bikin saus dippingnya. Ini resepnya gue lihat dari Mangsi by the way. Jadi resepi dippingnya itu banyak macam sih, ada yang pakai cuka apel, cuka beras, ada yang pakai bawang bombay, ada yang pakai daun bawang. Gue punya simple banget, kita hanya menggunakan kecap asin, sedikit minyak wijen, cuka beras, dan juga pakai gochugaru alias chili flakes atau chili powder, dan juga sedikit sesame seeds, wijen, sangrai biar wangi. Kecap asin, terus kita kasih sedikit cuka beras, minyak wijen dikit biar wangi, gula biar balance, cabai bubuk, terus wijen yang sudah disangrai biar nutty toasty, enak deh pokoknya. Kalau udah tinggal aduk sampai rata. Udah jadilah saus cocolan untuk jeonnya. Oke, sekarang sausnya sudah siap, adonan sudah siap. Jadi kita akan bikin si pajeonnya, di mana
kita akan menyamakan ukuran daripada panci dengan si daun bawangnya. Cuci yang bersih ya daun bawangnya ya. Daun bawangnya kayak gini. Jadi kita potong kayak bagi 3 ini oke banget sih ya. Jadi pokoknya sesuaikan dengan diameter panci kalian dan juga siapkan cabai di sini ya. Cabainya kita akan bersihkan, cuci dan juga udang. Jadi kita bikin sekaliannya itu dicelup dikit-dikit. Terus kita akan tempel dengan adonan dan ditempel-tempel dengan cabai dan juga udang. Pokoknya kalau masalah isian, kalian mau ganti dengan cabai hijau kayak terserah kalian. Oke, ini kita buang ujungnya kalau yang jelek, terus kita potong. Ini bagi 3 kayak oke banget deh. Jadi nggak usah sama-sama banget lah sama si pancinya, oke. Kalau kayak gini kita pisah-pisahin. Oke. Nah kalau ketebalan gini bisa kita bagi 2 ya. Kayak gini, cantik sekali. Oke, jadinya tuh kayak gini tuh ya panjangnya. Oke, tinggal kita dipping ke adonan tadi. Cabai standby, kita akan pakai. Ini udangnya kita potong-potong ya. Ini kita sebar. Cabai siap, udang siap, daun bawang udah siap. Kita sekarang akan masak. Nah ini kita pakai panci ini anti lengket pokoknya. Terus kita akan panasin. Nah ini minyaknya itu nggak sebanyak bakwan ya. Basically bukan di deep fry tapi di pan fry. Jadi kita akan masak dosisnya kayak pancake itu kan namanya John kan. Jadi panasin panci. Terus kita akan tuangkan minyak. Gak dikit gak banyak. Tapi kalau versi yang agak diet ya bisa juga dibikin nggak gitu banyak. Cuman gue demennya agak garing. Jadi kita bikinnya sedikit lebih banyak. Kayak penting ada minyak aja mengcoating seluruh permukaan si pancinya. Tunggu sampai panas, jadi kita masaknya tuh dari sedang ke kecil sih, jadi nggak mau sampai gosong banget, karena nggak mau sampai si adonannya gosong tapi tengah masih soggy. Terus kita di sebelah sini akan standby sama sumpit. Pakai tangan tucuk-tucuk boleh, tapi kalau mau versi lebih cepat dan bersih, kita bisa pakai sumpit ya. Jadi kayak gini nih, kalau gue cara gini ya, per daun bawangnya coating dengan daun bawang, jadi masukin banyakan juga boleh, terus tata kabel jajar gitu di pancinya. Nanti kita akan tempel dengan si adonan nih. Susun daun bawangnya. Yang nempel yang rapet, agak tebal adonannya nggak apa-apa. Yang penting dia itu nempel. Nanti kita akan siram juga dengan adonan lagi. Jangan panik ya. Dia punya daun bawang banyak, tenang. Ini setelah dimasak jadinya manis kok. Kasih adonannya kayak gini. Terus kita taruh ini ya, cabai. Oke, kita taruh kayak gini. Biar cakep. Terus potongan udang. Ini kita akan siram adonannya ke atas cabai dan udang biar nempel. Oke. Terus kita tuang lagi adonannya. Kena semuanya. Terus ini kasih kocokan telur ya, ini telur apa ya boleh lah. Gua sih demennya nggak terlalu banyak ya, kayak yang penting kena aja. Oke, ini kita balik. Wow, nice, garing itu. Terus kita kasih minyak untuk pan fries sisi satunya lagi. Oke. Ini kalau agak nggak bisa nggak apa-apa ya guys ya. Soalnya gede. Action. Yeay. Jadi nih tuh. Jadi emang lebih fokusnya tuh yang garing tuh bagian bawahnya guys. Aslinya enak banget. Oke guys, ini kita potong. Ini asli garing banget. Ini mesti langsung dimakan ya, nggak boleh nunggu-nunggu ya. Market chop, saus tadi. Asli enak banget.
garing, renyah. Ini karena pakai kaldu ikan lebih gurih ke arah seafood gitu. Jadi karena pakai udang doang, gue nggak tahu ya. Ini bisa dibilang hamur pajon nggak ya? Masak ini bisa dikreasiin. Ada juga yang pakai sayuran, wortel, pakai bawang bombay. Terserah kalian. Nah, pokoknya ada juga yang bikin pakai kimchi. Kalau masalah isian, sangat-sangat bebas. Tapi emang pajon tuh basicnya daun bawang. Daun bawang ini, gue nggak suka daun bawang. Tapi dibikin gini, jadinya manis. Enak banget. So itu dia pajon yang enak banget, emang lagi hits ya gara-gara drama Korea itu ya. Dan bikinnya gampang banget, yang pasti kalian pastikan takarannya tuh benar, pasti lebih kayak renyah garing gitu. Dan ini bukan bakwan. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten-konten seperti ini, komen yang gue pasti baca. And until next time, bye-bye.